Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Juretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur atau Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 7 Oktober 2024. Dan tentunya seperti biasanya, dalam program ini kami akan menyajikan berita yang telah dihimpun dan telah dimuat dalam edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami bisa menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau via SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Dan langsung saja di halaman pertama kita, informasi datangnya dari kabupaten atau juga beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang pertama ini adalah mengenai waspada prostitusi berkedok warkop. Tentunya juga dengan adanya headline hari ini, ada informasi juga bahwa Polres Maros amankan 3 gadis berusia 15 tahun beserta dan pemilik warung mengatakan mereka yang datang menawarkan diri. Namun sebelum kita ke headline utama kita, tentunya di bagian pertama halaman pertama kita adalah Maulid Rasulullah, di mana Mursyid Kawatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Syahid Ar-Rahim As-Segaf pulang Makkah didampingi para mursyid dan kedua putranya menyampaikan nasihat di sela peringatan Maulid Rasulullah Muhammad di halaman Masjid Baitul Izzah. Kemudian tentunya lengkap juga dengan dokumentasinya yang berlangsung di Jalan Baji Bicara Makassar pada Minggu kemarin 6 Oktober 2024 siang. Pulang Makkah mengingatkan para murid untuk selalu menjaga hati dari dengki, dendam, dan buruk sangka, serta mendoakan para pemimpin agar selalu menjaga hati mereka yang menunaikan amanah. Dan di headline pertama kita, seperti yang Vio sampaikan, bahwa waspada prostitusi berkedok warkop. Datangnya dari animo masyarakat ke warung kopi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Mereka membuka warkop bukan semata untuk ngopi, melainkan menggunakannya untuk kepentingan esek-esek. Ironisnya, pemilik warung kopi menggunakan jasa perempuan yang masih berusia 15 tahun untuk dijajakan di warung kopi tersebut. Gadis asal kabupaten tersebut dijajakan di salah satu warung kopi di lingkungan Belang-Belang, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Saat digerebek pada Sabtu kemarin, 5 Oktober, polisi menemukan ada 3 gadis kelahiran tahun 2009 yang dijajakan di salah satu warkop. Nah, lebih lengkapnya lagi, mereka mendapat jatah 50.000 dari pekerja wanita yang melayani melayani pelanggan sekali kencan. Adapun tarif yang dipatok sekali kencan Rp200.000 Tribuners, dengan rincian Rp150.000 untuk pekerja dan Rp50.000 jatah owner warkop. Pandu juga menyampaikan jika pelanggan gadis ini rata sopir truk yang singgah istirahat. Pandu menyampaikan jika pemilik warkop itu pasangan suami istri, tempat yang dijadikannya sebagai warkop hanya disewa. Hasil jualan kopi dan jajakan gadis, pengelola gunakan untuk bayar sewa tempat sebesar Rp1 juta per bulan. Selain itu, menurut pengakuan pemilik warung, wanita yang diperkerjakan datang menawarkan diri. Pengelola pun langsung menerimanya. Ternyata warung tersebut memiliki 3 pelayan. 3 pelayan itu adalah teman akrab dan sama-sama datang menawarkan diri. Untuk itu, kronologi lebih lengkapnya, kasus ini terungkap berawal laporan seorang ibu asal Pangkep, dan ibu tersebut melaporkan anaknya terlibat dalam aktivitas tersebut ke Polres Maros. Oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Maros menindaklanjuti laporan warga Pangkep dengan menggerebek warkop diduga menjadi lokasi prostitusi tersebut. Pandu mengungkapkan dalam penggerebekan tersebut, pihaknya menemukan sepasang lelaki dan perempuan tengah berada di dalam kamar. Dalam operasi ini, polisi mengamankan pemilik warkop pasangan suami istri Haruna 26 tahun dan Rosdiana 38 tahun. Tentunya bersama sejumlah saksi di lokasi. Berdasarkan laporan itu, pihaknya segera mendatangi lokasi untuk melakukan penggerebekan. Akibat tindakan ini, pemilik warkop dijerat pasal 88 Jo 76 huruf I Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta sebagai penyedia tempat prostitusi dijerat pasal 296 dan atau 506 KUHP dengan ancaman 1 tahun 4 bulan.
Dan lebih lengkap lagi dari informasi ini tentunya bisa diakses di kanal YouTube maupun juga website resmi kami, yaitu di www.tribuntimur.com. Tidak sampai di situ Tribuners, tentunya ada juga komunitas S31 akan dongkrak perolehan suara mulia. Satu lagi komunitas menyatakan dukungan pada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, yaitu Munafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham. Kali ini dukungan datang dari komunitas S31 yang merupakan deklarasi di momen Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman kemarin. Deklarasi ini dimeriahkan dengan senam sehat dan penampilan dari artis lokal yaitu Aryo Wahab dan Baby Yuyun Zinwani. Tidak sampai di sana, tentunya ada juga informasi mengenai kondisi PAD di Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini. Namun, menyambung dari headline utama kita, mengenai Trans Sulawesi, surga lelaki hidung belang. Bisnis esek-esek berkedok warung kopi tidak hanya terjadi di Kabupaten Maros. Sepanjang jalur Trans Sulawesi, khususnya di Kabupaten Baru, bisnis seperti ini cukup banyak. Pasalnya, daerah ini merupakan jalur persinggahan banyak kendaraan, khususnya sopir truk. Tak heran dari tahun ke tahun, rumah remang-remang di Baru menjamur karena permintaan juga cukup banyak. Bahkan berdasarkan pantauan, hampir di setiap kecamatan yang berada di jalur Trans Sulawesi terdapat lokalisasi berkedok warung kopi seperti di Kecamatan Malusetasi Baru dan Tanete Riaja. Tercatat 54 warung dan kafe yang terindikasi melakukan praktik tersebut. Para pekerja seks komersial atau PSK diantaranya berasal dari Kabupaten Bantaeng, Takalar, Pindrang, Tanah Toraja, Bulukumba, dan Makassar. Ada juga PSK yang berasal dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat, Tribuners. Dan tentunya menjamurnya rumah remah-remah menjadi pemicu semakin tingginya jumlah PSK yang beraksi di Kabupaten Baru. Biasanya para pelanggan yang menggunakan jasa PSK ini bertransaksi saat mereka sedang minum kopi. Pemilik warung kopi biasanya menyewakan kamar untuk mereka berkencan, tarifnya antara Rp100.000 hingga Rp150.000. Sedangkan tarif untuk PSK-nya menjadi kesepakatan antara pelanggan dan PSK itu sendiri. Ya, kita lanjut lagi ke headline berikutnya, menyoal pajak kendaraan yang belum capai target dan kondisi PAD Sulawesi Selatan di tahun 2024 Tribuners. Di mana targetnya di angka 5.463 triliun dan realisasi saat ini hingga pertengahan atau di awal Oktober ini mencapai 3.752 triliun rupiah. Dengan pajak kendaraan bermotor yang belum mencapai target, yang targetnya di angka 1,7 triliun rupiah, sedangkan saat ini hanya atau baru di angka 1,2 triliun rupiah. Adapun bea balik nama kendaraan bermotor di angka 803 miliar rupiah. Dan pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor di angka 697 miliar rupiah. Selain dari pajak kendaraan bermotor, tentunya ada juga pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, distribusi daerah, kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini Tribuners, yang targetnya paling tinggi yaitu di angka ada pajak lain-lain PAD yang sah, kemudian dana transfer dari pemerintah pusat, kemudian insentif fiskal. Nah, dari angka-angka itu dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja pendapatan daerah Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang signifikan. Diketahui total pendapatan daerah sepanjang Januari hingga September 2023 dengan komponen yang sama berhasil terrealisasi di angka 6,570 triliun rupiah atau sebesar 64,69% dari target yang ada di angka 10,156 triliun rupiah. Baik, dari halaman pertama kita tentunya kita akan beranjak lagi ke halaman berikutnya. Ada rubrik lainnya yang akan kami sajikan juga, di mana di halaman kedua ada rubrik opini dan di halaman ketiga khususnya kita akan bahas di halaman Sulsel. Dan informasinya akan datang dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Di antaranya yang pertama adalah headline dari Kabupaten Sinjai mengenai judi sabung ayam yang digerebek. Disampaikan bahwa penggerebekan ini dipimpin oleh Kanit Resmob, yaitu Bribka Andi Parumpa,
Awalnya, Polres Sinjai menerima informasi adanya kegiatan ilegal di lokasi tersebut. Nah, untuk itu tim Resmob Satreskrim Polres Sinjai gerebek arena judi sabung ayam di Dusun Bolangiri, Desa Bontokatute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai pada Minggu kemarin. Penggerebekan ini dipimpin oleh Kanit Resmob Bribka Andima Parumpa. Awalnya, Polres Sinjai menerima informasi adanya kegiatan ilegal di lokasi tersebut. Saat tiba di TKP, petugas menemukan sebagian besar pelaku sudah melarikan diri setelah mengetahui kedatangan aparat. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 5 ekor ayam yang digunakan dalam sabung ayam tersebut. Tak berhenti sampai di situ, tim Resmob terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang berhasil menangkap JA yang berusia 44 tahun saat itu sedang membawa tas berisi ayam. JA merupakan warga berdomisili di Dusun Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Dan lebih lanjut dari informasi ini, tentunya Kasat Reskrim Ibtu Andi Ramatullah yang mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian sabung ayam yang sudah jelas melanggar hukum. Dari Kabupaten Sinjai, ada informasi dari Kabupaten Bone mengenai Sungai Lajoro, wisata hidden game Bone, bisa sambil camping dan gratis. Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memiliki sejumlah wisata hidden game yang perlu kalian kunjungi Tribuners. Salah satunya yakni Sungai Lajoro. Wisata hidden game istilah yang digunakan untuk menggambarkan tempat wisata yang belum banyak dikenal oleh orang banyak, tetapi memiliki keindahan dan potensi yang luar biasa pastinya. Tempat-tempat ini seringkali tersembunyi atau sulit dijangkau sehingga belum banyak dikunjungi wisatawan. Contohnya Sungai Lajoro yang terletak di Desa Lemoape, Kecamatan Palaka, merupakan destinasi wisata gratis yang patut didatangi wisatawan jika berkunjung di Kabupaten Bone. Objek wisata Sungai Lajoro terletak sekira 10 km dari pusat kota Bone. Dan tentunya tempat ini menawarkan keindahan alam luar biasa dan pengalaman berendam yang tak terlupakan. Nah, Sungai Lajoro yang terletak di Desa Lemoape ini merupakan destinasi wisata gratis yang patut didatangi ketika berkunjung di Kabupaten Bone. Meski tidak sepopuler dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bone, keindahan alamnya membuatnya menjadi tempat wajib dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terdapat 2 pilihan transportasi dapat digunakan, yakni motor ataupun mobil. Nah, di samping sungai juga terdapat spot yang disiapkan untuk para pelancong mendirikan tenda. Ia berharap tentunya salah satu pengunjung berharap destinasi wisata ini bisa mendapat perhatian lebih oleh pemerintah setempat. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners, ini ada di sebelah kiri di layar kaca Anda saat ini bagaimana penampakan atau penampilan dari Sungai Lajoro yang ada di Kabupaten Bone. Dan setelah dari Kabupaten Bone sendiri, kita ke Kota Palopo lagi. Di bagian bawah dari halaman sosial ini, informasi mengenai polisi buru orang tua pembuang bayi di tumpukan sampah. Oleh pihak rumah sakit masih kesulitan mengidentifikasi mayat bayi laki-laki yang ditemukan di tumpukan sampah di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Wara, Kota Palopo pada Sabtu 5 Oktober kemarin. Hingga kini, orang tua bayi malang tersebut masih misterius. Bayi tersebut ditemukan petugas kebersihan yang sedang menjalankan tugas mengangkut sampah. Kondisinya sangat memprihatinkan, terbungkus kain gorden dan tanpa pakaian. Setelah penemuan itu, mayat bayi segera dibawa oleh pihak kepolisian ke RSUD Sawer Gading di Palopo. Hingga saat ini, pihak rumah sakit belum dapat mengidentifikasi bayi tersebut termasuk identitas orang tua. Ia memperkirakan bayi tersebut baru dibuang setelah lahir dengan usia sekitar 1 hingga 2 hari. Saat ini mayat bayi tersebut masih berada di ruang jenazah RSUD Sawer Gading, Kota Palopo. Pihak kepolisian sedang menangani kasus ini dan informasi lebih lanjut akan segera diumumkan. Dan tentunya masih ada juga beragam informasi datangnya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Tribuners.
Tribuners bisa akses lebih lengkapnya lagi di website kami di www.tribuntimur.com atau juga akses di aplikasi Tribun X. Namun tidak sampai di rubrik sosial saja, tentunya kita akan beralih ke halaman selanjutnya, yaitu rubrik bisnis Tribuners. Biasanya kita akan mengulas juga informasi yang hadir menyoal dunia bisnis. Salah satunya mengenai pendapatan pajak rokok Sulawesi Selatan yang mencapai 427 miliar rupiah. Lebih lengkapnya, pendapatan pajak rokok Sulawesi Selatan cukup tinggi. Tentunya ini juga akan disepakati oleh sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan, karena ini juga menjadi kebiasaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Data Badan Pendapatan Daerah Bapemda Sulawesi Selatan, pajak rokok sudah mencapai angka 427 miliar rupiah per 30 September lalu. Kemudian realisasi ini berada di kisaran 56% dari target tahun ini. Oleh Kepala Bapenda Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, menjelaskan alur penerimaan pajak rokok. Bagi Tribuners mungkin yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya pajak rokok ini bisa didapatkan hingga di angka 427 miliar rupiah. Nah, pajak rokok menjadi instrumen dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Alurnya, pemerintah pusat lebih dulu menghitung penerimaan cukai pajak rokok se-Indonesia. Dari jumlah penerimaan pajak cukai rokok, pemerintah pusat kemudian membagi ke pemerintah daerah. Nah, dengan statement berbunyi seperti ini, pajak rokok itu 10% dari cukai, tetapi disalurkan ke daerah berdasarkan jumlah penduduk. Misalnya, total penerimaan cukai se-Indonesia 100 triliun, 10%-nya pajak rokok. Jadi, 10 triliun dibagi ke 38 provinsi berdasarkan jumlah penduduknya. Mana besar penduduknya, besar juga pajak rokok tersebut. Nah, pajak rokok ini, kata Reza, dihitung dulu oleh pemerintah pusat, baru dibagikan ke daerah. Sehingga besaran pajak rokok di Sulawesi Selatan juga bergantung pada penerimaan pajak rokok se-Indonesia. Kemudian, targetnya sebenarnya di angka 764 miliar Tribuners. Realisasi pendapatan daerah Sulsel menunjukkan tren positif, di mana terhitung sampai 30 September 2024 ini realisasi pendapatan daerah di angka 71,33%. Nah, bukan hanya menyoal pendapatan pajak rokok saja, namun ada juga informasi bisnis dari toko gabungan Menzon dan Minimal hadir di Mall Panakukang. Brand fashion pria asal Indonesia yaitu Menzon dan brand fashion wanita dengan nama Minimal resmi membuka toko gabungan pertama mereka, Menzon dan Minimal, di lantai 1 Mall Panakukang pada Jumat 4 Oktober kemarin. Kemudian, acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh beberapa tokoh penting, termasuk Chief of Business Unit Retail Menzon, Laura Christina, kemudian Chief of Business Unit Retail Minimal, Ruth Setiati. Kemudian ada juga Head of Marketing Menzon Angga Kristawan, hadir juga Head of Marketing Minimal Risti Ihsana, dan tak lupa General Manager Mall Panakukang Ali Marsaban, dan kemudian Marketing Manager Mall Panakukang Sogik Lee. Dan melalui kolaborasi ini tentunya diharapkan menghadirkan sebuah one-stop shop yang menawarkan keunggulan masing-masing brand. Bukan hanya dari toko gabungan Menzon dan Minimal yang sudah hadir di Mall Panakukang saja, tentunya ada informasi mengenai harga beras di Asia atau pasar Asia lebih khususnya yang diperkirakan anjlok Tribuners. Nah, harga beras di pasar ekspor Asia anjlok pekan ini. Penyebabnya India yang merupakan eksportir beras terbesar di dunia dan menguasai hampir 40% perdagangan beras, melonggarkan pembatasan ekspor yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Pengamat pertanian Kudori mengatakan, pelonggaran pembatasan ekspor beras di India juga dilakukan karena produksi dilaporkan naik sekitar 1 juta ton menjadi 139 juta ton. Ia mengatakan, harga beras di pasar dunia sudah anjlok sejak Agustus lalu dari level tertingginya di bulan Mei 2024. Namun, kata Kudori, dampak penurunan ini tidak langsung ditransmisikan ke harga beras di tanah air. Kudori mengungkapkan, ketika beras impor Indonesia dilepas ke pasar, baik untuk bantuan pangan maupun operasi pasar ataupun yang dikenal dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan,
Bulog bakal menjualnya sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, selain itu, lanjut Kudori, impor beras oleh Bulog tidak dilakukan sekaligus dalam jumlah besar, tetapi secara bertahap tiap bulannya dengan jumlah tertentu. Jadi mungkin bagi Tribuners yang sering berbelanja begitu melihat adanya harga beras yang naik, nah mungkin inilah salah satu alasannya mengapa harga beras itu bisa menjadi naik. Dan tak lupa juga ada dua headline lainnya menyoal Telkomsel pakai teknologi biometrik pengenalan wajah. Wow, inovasi baru lagi Tribuners. Ya, Telkomsel terus berinovasi dengan menghadirkan solusi teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh pelanggan. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah serta memperkuat keamanan dan akurasi proses registrasi kartu SIM prabayar, Telkomsel menjadi pelopor dalam uji coba teknologi biometrik pengenalan wajah atau face recognition. Dipaparkan via rilis pada Sabtu 5 Oktober kemarin. Teknologi ini diterapkan untuk memudahkan proses registrasi kartu prabayar dan penggantian kartu melalui mesin layanan mandiri, My Grabari dan Grabari Online. Dan dengan demikian, pelanggan dapat menikmati pelayanan yang lebih aman, cepat, dan efisien. Langkah ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk menghadirkan solusi teknologi yang tidak hanya mempercepat proses validasi pelanggan, tetapi juga memperkuat perlindungan data pribadi. Dan yang terakhir dari informasi bisnis ini adalah begini cara atur keuangan untuk beli mobil pertama. Wah, ini penting juga bagi anak muda khususnya di manapun berada, bahwa PT Astra Auto Digital (SEVA) sebagai platform pencarian mobil yang menyesuaikan dengan kemampuan finansial juga memeriahkan acara Daihatsu Kumpul Sahabat Makassar di Anjugan Tugu Komodo. Dalam acara ini, SEVA memberikan edukasi keuangan dan berbagai promo menarik bagi konsumen yang rencana membeli mobil baru. Nah, SEVA berkomitmen terus menyediakan solusi terbaik dengan layanan yang mudah, aman, dan nyaman untuk proses pembelian mobil baru. Bagi konsumen yang membeli mobil Daihatsu tipe penumpang mobil melalui SEVA, tersedia promo cashback hingga 2,5 juta rupiah yang dapat digabungkan dengan promo dari dealer Daihatsu. Selain itu, SEVA memberikan berbagai tips bagi konsumen, terutama bagi pengendara roda 2 yang beralih ke mobil sebagai transportasi utama nih. Nah, beberapa tips cerdas membeli mobil pertama yang diumumkan oleh SEVA diantaranya yang pertama, pilih mobil sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, melalui fitur Car Discovery, SEVA memberikan rekomendasi mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial konsumen. Kedua, rencanakan anggaran dengan cermat, di mana fitur kalkulator pinjaman dan persetujuan instan di SEVA mempermudah perhitungan kredit dan memungkinkan persetujuan kurang dari 30 menit. Terakhir, pilih mitra pembiayaan atau dan asuransi yang terpercaya, di mana SEVA telah terintegrasi dengan Astra Credit Companies atau ACC dan Toyota Astra Financial Service atau TAF, dan Garda Auto dari asuransi Astra yang menjamin layanan pembiayaan dan asuransi berkualitas. Jadi informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Tribuners, di mana informasi terakhir bagaimana mungkin para Tribuners yang baru mau baru berpikir, baru memikirkan cara bagaimana sih mengatur keuangan untuk membeli mobil pertama kita, mobil perdana kita. Tentunya tadi sudah ada inovasi dari aplikasi yang dihadirkan oleh SEVA atau disingkat dari Astra Auto Digital. Nah, ini platform yang dihadirkan oleh Astra untuk membantu para Tribuners yang hendak membeli mobil pertamanya. Dari ada 3 cara yang disampaikan, di mana bisa mengatur keuangan atau melihat sesuai dengan kemampuan keuangan dan akan direkomendasikan tipe mobil apa yang cocok untuk Tribuners. Dan nanti untuk lebih lengkapnya Tribuners bisa akses ke kanal YouTube kami juga untuk informasi terlengkap dari kabupaten kota maupun juga di website kami di www.tribuntimur.com. Baik, untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.